Di puncak sebuah gedung pencakar langit Jakarta, seorang CEO wanita muda harus bertaruh dengan warisan terakhir keluarganya. Di tengah keputusasaan, muncullah secercah ide gila dari seorang analis junior yang tak pernah dianggap ada. Namun, ide cemerlang itu ternyata membuka sebuah luka lama, sebuah rahasia menyakitkan yang sengaja dikubur oleh ayahnya sendiri belasan tahun silam. Mampukah ia menyelamatkan perusahaan tanpa menghancurkan kehormatan keluarganya? Kisah tentang keberanian, penebusan, dan rahasia yang terkubur ini akan kita saksikan selengkapnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari keluarga besar Ken Arok Productions dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling tulus. Semoga hidup Anda selalu dilimpahi rezeki yang berlimpah, kesehatan yang tak ternilai, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar. Kalian menonton dari daerah mana saja? Senang rasanya bisa saling sapa dari seluruh penjuru negeri. Insya Allah, doa baik yang kita panjatkan bersama ini akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di lantai 48 sebuah menara kaca yang menusuk langit Jakarta, udara terasa dingin dan berat. Bukan karena pendingin ruangan yang bekerja maksimal, melainkan karena ketegangan yang menyelimuti ruang rapat utama PT Sentosa Kriya. Di ujung meja mahoni raksasa yang berkilauan, duduklah Anya. Seorang wanita yang usianya bahkan belum genap 30 tahun. Namun di matanya terpancar kelelahan yang melampaui usianya. Dengan setelan kerja berwarna gelap yang elegan, ia mencoba memancarkan wibawa, sebuah perisai tipis untuk menutupi badai keraguan di dalam hatinya. 6 bulan yang lalu, takdir memaksanya menduduki kursi ini, kursi CEO yang ditinggalkan almarhum ayahnya. Namun, singgasana ini lebih terasa seperti bibir jurang yang curam. Beban seluruh warisan keluarganya kini terpikul di bahunya yang ramping. PT Sentosa Kriya, sebuah nama besar di dunia manufaktur, kini tak lebih dari raksasa tua yang kehabisan napas. Dihantam badai digitalisasi yang tak kenal ampun, pundi-pundi keuntungan yang dulu mengalir deras kini hanya menyisakan tetesan kecil. Di hadapan Anya, duduklah dewan direksi. Wajah-wajah tua yang mengeras, para serigala yang dulu setia pada ayahnya, kini menatapnya dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Di mata mereka, Anya bukanlah seorang pemimpin. Ia hanyalah seorang putri mahkota yang tersesat di medan perang bisnis yang kejam. Mereka melihatnya sebagai anak kecil yang sedang mencoba memakai sepatu ayahnya yang terlalu besar. Setiap saran yang ia berikan, setiap pertanyaan yang ia lontarkan, selalu dijawab dengan senyum tipis yang meremehkan dan kalimat-kalimat bernada menggurui. Layar proyektor di belakangnya menampilkan grafik yang menukik tajam berwarna merah darah. Angka-angka kerugian itu seolah berteriak, mengejek setiap usaha yang telah dilakukan Anya selama berbulan-bulan. Rapat hari ini adalah puncaknya. Sebuah ultimatum tanpa suara. Solusi yang mereka tawarkan hanya satu, pemangkasan. Kata yang terdengar halus untuk sebuah tindakan brutal, yaitu pemecatan massal ratusan karyawan yang telah mengabdi puluhan tahun. Hati Anya menjerit menolaknya, namun logikanya seakan terkunci. Ia terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan. Membiarkan perusahaan yang dibangun kakeknya dari nol itu bangkrut, atau mengorbankan nasib ratusan keluarga demi menyelamatkannya. Setiap detik di ruangan itu terasa seperti 1 jam, dan setiap kata yang terucap terasa seperti paku yang ditancapkan pada peti mati perusahaannya. Tepat ketika palu godam tak kasat mata itu hendak dijatuhkan, ketika kata, setuju, hampir terucap dari bibir Anya yang keluh, sebuah suara memecah keheningan yang mencekam. Suara itu tidak keras, tidak pula menantang. Tenang, nyaris seperti bisikan, namun terdengar begitu jelas seolah diucapkan tepat di telinga setiap orang yang ada di sana. Mohon maaf, Bapak, Ibu, mungkin ada cara lain. Seketika, semua pergerakan terhenti. Seluruh kepala di ruangan itu, yang tadinya tertunduk menatap proposal pemangkasan, serempak menoleh ke sumber suara. Bukan, suara itu bukan berasal dari jajaran kursi para direktur. Bukan pula dari penasihat hukum perusahaan yang duduk di sisi ruangan. Melainkan dari sudut yang paling redup,
dari tempat yang selama ini dianggap tidak lebih dari sekadar bagian dari perabotan. Di sana, di samping layar proyektor, berdirilah seorang pemuda kurus dengan kemeja yang warnanya sedikit kusam jika dibandingkan dengan jas mahal seharga puluhan juta yang dikenakan orang-orang di sekelilingnya. Dialah Juna, sang analis data junior. Pria di balik layar, yang tugasnya sejak pagi tadi hanyalah menekan tombol di laptop untuk menampilkan slide demi slide berisi mimpi buruk perusahaan. Selama 3 jam rapat berlangsung, tak seorang pun menatapnya. Ia seolah tak kasat mata, hanya sepasang tangan yang berfungsi untuk menjalankan presentasi. Kini, semua mata tertuju padanya. Tangan yang memegang mouse terlihat sedikit gemetar, dan ia menelan ludah dengan susah payah, menyadari tatapan-tatapan tajam yang menghakiminya. Pak Tirtayasa, direktur senior yang paling vokal, menjadi yang pertama memecah kebisuan. Alisnya yang tebal bertaut, menatap Juna dari atas ke bawah dengan tatapan dingin penuh penghinaan. Ia memandang Juna seolah melihat serangga yang mengganggu jamuan makan malamnya. "Siapa kau?" tanyanya dengan nada rendah dan berbahaya. "Analis? Bukankah tugasmu hanya menampilkan data, bukan membacanya? Beraninya kau menyela rapat dewan direksi." Ruangan itu kembali senyap, menunggu Juna hancur di bawah tekanan tatapan para serigala tua itu. Mereka mengira pemuda itu akan langsung menunduk, tergagap meminta maaf, lalu kembali ke sudutnya yang gelap. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Juna mengangkat kepalanya. Rasa gugup di wajahnya memang masih ada, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Sebuah ketajaman, fokus, dan keyakinan yang anehnya terasa menenangkan. Ia menatap lurus melewati para direktur, langsung ke arah Anya, seolah hanya mata sang CEO yang menjadi tujuannya saat ini. "Nama saya Juna, Pak," jawabnya dengan suara yang kini lebih mantap. "Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi data yang kita lihat, data yang kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan ini salah." Ucapan terakhir Juna menggantung di udara seperti guntur yang meledak di dalam ruangan kedap suara. "Salah?" Kata itu bergema di benak setiap direktur, bukan sebagai sebuah pertanyaan, melainkan sebagai sebuah penghinaan. Riak keterkejutan dengan cepat berubah menjadi bisikan-bisikan penuh amarah. Mereka adalah para veteran industri, orang-orang yang telah puluhan tahun bergelut dengan angka dan pasar. Dan kini, seorang anak muda, seorang operator laptop, datang dan mengatakan bahwa fondasi keputusan mereka salah. Pak Tirtayasa adalah yang pertama berdiri, wajahnya memerah padam. "Lancang sekali kau. Data itu disusun oleh tim analis terbaik kita. Disetujui oleh para manajer senior. Siapa kau berani menyebutnya salah?" Sebelum para direktur lain ikut menyerang, sebuah suara yang tenang namun tegas memotong. "Cukup." Itu suara Anya. Semua mata kini beralih padanya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak terlihat seperti seorang putri yang kebingungan. Ada kilatan baja di matanya. Ia menatap lurus ke arah Juna. "Jelaskan maksudmu." Perintah singkat itu adalah satu-satunya izin yang Juna butuhkan. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia menyambungkan laptopnya sendiri ke proyektor. Grafik merah yang mengerikan itu lenyap, digantikan oleh serangkaian diagram dan data yang tampak asing bagi para direktur. Dengan segala hormat, "Bapak, Ibu," Juna memulai, suaranya kini jauh lebih tenang. "Data yang kita lihat tadi tidak salah secara angka, tapi salah secara kesimpulan. Data itu hanya menunjukkan cara terbaik untuk mati secara perlahan. Kita tidak sedang mengobati penyakitnya, kita hanya sibuk mengamputasi bagian tubuh yang sudah sekarat." Ia menunjukkan sebuah data yang tersembunyi, data tentang ribuan permintaan produk custom yang masuk melalui situs web perusahaan yang sudah usang dan tidak pernah ditanggapi. Data tentang sentimen di media sosial yang mendambakan produk-produk Sentosa Kriya dengan sentuhan personal. "Ini," kata Juna sambil menunjuk sebuah grafik yang justru menanjak. "Ini adalah suara pasar yang kita abaikan. Suara yang kita anggap terlalu kecil untuk didengar." Lalu, ia menampilkan slide terakhirnya. Sebuah konsep yang begitu berani, begitu radikal, hingga membuat seluruh ruangan terdiam karena syok. "Proposal saya bukan pemangkasan, melainkan transformasi total," lanjutnya. "Kita hentikan mesin-mesin raksasa yang memproduksi puluhan ribu produk seragam itu.
Kita alihkan seluruh sumber daya untuk membangun sebuah platform digital kelas dunia. Sebuah tempat di mana pelanggan dari seluruh penjuru bumi bisa merancang produk mereka sendiri. Kualitas Sentosa Kria, namun dengan jiwa dan cerita dari setiap pelanggan. Volume lebih kecil, ya, tapi margin keuntungan jauh lebih besar, dan loyalitas pelanggan yang tak ternilai. Kita berhenti menjadi pabrik, dan kita mulai menjadi galeri. Keheningan yang mengikuti presentasi singkat itu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Para direktur menatap layar dengan mulut sedikit terbuka. Di benak mereka yang terbiasa dengan deru mesin pabrik, rantai pasokan, dan kontrak distributor besar, ide Juna terdengar seperti sebuah kegilaan. Membakar sebuah kerajaan industri yang mapan, hanya untuk membangun sebuah butik digital di atas abunya. Itu bukan strategi bisnis. Itu adalah sebuah bunuh diri yang indah. Keheningan itu pecah. Bukan oleh diskusi atau pertanyaan, melainkan oleh suara tawa. Tawa yang keras, serak, dan penuh dengan racun sarkasme. Itu adalah suara Pak Tirtayasa. Ia tertawa terbahak-bahak, memegangi perutnya seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tawanya memantul di dinding-dinding kaca dan menampar wajah Juna dengan keras. Satu persatu, direktur lainnya ikut tersenyum sinis. Sebagian bahkan menggelengkan kepala dengan ekspresi kasihan yang dibuat-buat. Atmosfer di ruangan itu berubah seketika, dari tegang menjadi arena pembantaian karakter. Galeri, ulang Pak Tirtayasa di sela tawanya, menyeka sudut matanya yang berair. Ya Tuhan, galeri, katanya. Anak muda, kau pikir bisnis ini seperti apa? Permainan simulasi di komputermu? Kau pikir pabrik-pabrik kita yang berisi ribuan pekerja itu bisa kau sulap menjadi butik digital, hanya dengan menekan beberapa tombol? Ia berjalan mendekati Juna, melingkari pemuda itu seperti seekor pemangsa. Puluhan tahun kami membangun perusahaan ini dengan keringat dan darah, dengan deru mesin yang nyata, dengan ribuan karyawan yang harus kita beri makan, bukan dengan klik dan kustomisasi dari anak-anak manja di belahan dunia lain. Setiap katanya adalah sebuah serangan yang ditujukan bukan hanya pada ide Juna, tetapi juga pada pribadi Juna. Ia melabelinya sebagai anak muda naif, seorang pemimpi yang terlalu banyak membaca kisah sukses startup di internet, tanpa pernah merasakan pahitnya mengelola aset dan sumber daya manusia sungguhan. Para direktur lain mengangguk setuju, menambahkan komentar-komentar pedas mereka sendiri. Mereka adalah benteng pertahanan terakhir dari akal sehat, melawan invasi fantasi seorang bocah. Di tengah badai penghinaan itu, Juna hanya berdiri diam. Ia tidak membantah, tidak pula membela diri. Wajahnya pucat, namun matanya tetap menatap lurus ke depan, seolah mencari satu-satunya sekutu yang mungkin ia miliki di ruangan itu. Ia menatap Anya. Dan disinilah Anya merasakan tekanan yang sesungguhnya. Seluruh mata kini kembali tertuju padanya. Tatapan para direktur itu seolah berkata, "Lihat, inilah yang terjadi jika kau terlalu banyak mendengar omong kosong. Sekarang, kendalikan situasinya. Tunjukkan bahwa kau adalah putri ayahmu. Tunjukkan bahwa kau ada di pihak kami." Anya tahu, jika ia membela Juna sekarang, ia akan kehilangan sisa-sisa otoritasnya yang sudah rapuh. Ia akan dianggap lemah, sama naifnya dengan analis junior itu. Pertarungan ini tidak bisa ia menangkan, setidaknya tidak untuk saat ini. Dengan hati yang berat, ia menegakkan punggungnya. Tatapannya berubah menjadi dingin dan datar, sebuah topeng yang terpaksa ia kenakan. "Juna," ucapnya, suaranya terdengar lebih tajam dari yang ia inginkan. "Cukup. Satu kata itu sudah cukup. Presentasimu sudah selesai. Kau boleh kembali ke mejamu. Sekarang." Perintah itu mutlak, tanpa ruang untuk negosiasi. Juna menatapnya sejenak, ada kilat kekecewaan di matanya, sebelum akhirnya ia mengangguk pelan. Dalam keheningan yang canggung, ia mencabut kabel laptopnya, membereskan peralatannya, dan berjalan keluar dari ruang rapat tanpa menoleh ke belakang. Pintu tertutup pelan di belakangnya, meninggalkan Anya sendirian di tengah para pemenang yang tersenyum puas. Rapat pun dilanjutkan. Setelah Juna keluar, atmosfer kemenangan terasa kental di antara para direktur. Mereka kembali membahas proposal pemangkasan dengan semangat baru, seolah gangguan kecil tadi telah menyatukan mereka kembali. Pak Tirtayasa memimpin diskusi dengan penuh wibawa, dan satu persatu,
pasal-pasal menyakitkan dalam rencana restrukturisasi itu disetujui. Anya ikut mengangguk. Bibirnya ikut mengucapkan kata setuju. Tangannya ikut menandatangani dokumen persetujuan awal. Namun, jiwanya tidak ada di sana. Pikirannya tertinggal di luar, di koridor dingin tempat Juna menghilang. Kata-kata pemuda itu, data-data yang ia tampilkan, dan visi radikal yang ia tawarkan, semuanya menjadi gema yang menolak untuk pergi dari kepalanya. Seperti sebuah virus, ide itu mulai menggerogoti keyakinan yang selama ini ia coba bangun. Saat para direktur berbicara tentang efisiensi dan pemotongan biaya, yang terngiang di telinga Anya adalah ucapan Juna, "Kita hanya sibuk mengamputasi bagian tubuh yang sudah sekarat." Tiba-tiba, rencana yang tadinya terlihat sebagai satu-satunya jalan keluar yang logis, kini tampak seperti surat kematian yang ditulis dengan tinta yang lebih mahal. Sebuah cara untuk menunda kebangkrutan, bukan untuk mencegahnya. Malam harinya, kantor PT Sentosa Kriya yang megah terasa sunyi dan kosong. Hanya lampu di ruang CEO yang masih menyala, memancarkan cahaya kesepian di tengah kegelapan gedung. Anya duduk sendirian di kursi kebesaran ayahnya, menatap gemerlap lampu kota Jakarta yang terhampar di bawah sana. Tumpukan dokumen berisi daftar nama karyawan yang akan diberhentikan tergeletak di mejanya, terasa dingin dan tak bernyawa. Ia mencoba membacanya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan yang benar, keputusan yang berat namun perlu. Tetapi ia tidak bisa. Setiap kali ia melihat nama-nama itu, yang muncul di benaknya justru grafik menanjak yang ditunjukkan Juna. Grafik tentang permintaan pasar yang terabaikan, tentang peluang yang mereka buang sia-sia. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruangan yang luas itu, merasa seperti seekor harimau yang terperangkap dalam sangkar emas. Perusahaan ini adalah warisannya, peninggalan ayahnya, tanggung jawabnya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mengikuti jejak ayahnya dan orang-orang kepercayaannya justru akan membawa warisan itu ke liang lahat. Malam itu, di dalam singgasana kaca warisan ayahnya, ditemani keheningan kota yang tak pernah tidur, Anya akhirnya mengakui sebuah kebenaran yang pahit pada dirinya sendiri. Jalan yang aman adalah sebuah jebakan. Jalan yang disetujui oleh semua orang adalah jalan menuju kehancuran yang perlahan tapi pasti. Dan suara analis junior yang telah ia permalukan dan ia bungkam tadi siang, mungkin adalah satu-satunya suara kebenaran yang tersisa di perusahaan ini. Sebuah benih keraguan kini telah tertanam begitu dalam di hatinya, dan ia tahu, malam ini ia tidak akan bisa tidur nyenyak. Keraguan itu adalah sebuah racun, tetapi juga sebuah obat. Malam itu, Anya tidak lagi melawan perasaan yang mengganggunya. Ia justru membiarkan keraguan itu mengambil alih, menuntunnya pada sebuah tindakan yang terasa nekat. Jika jalan dewan direksi adalah sebuah kepalsuan, maka ia harus membuktikan apakah ide gila Juna memiliki dasar, atau hanya sekadar angan-angan kosong. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, ia kembali duduk di depan komputernya. Sebagai CEO, ia memiliki akses tertinggi ke seluruh sistem perusahaan, sebuah kunci utama yang jarang sekali ia gunakan. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Di saat seluruh kota terlelap, Anya justru memulai perburuannya di dalam labirin digital perusahaannya sendiri. Mula-mula, ia membuka direktori kerja milik Juna. Isinya adalah laporan-laporan rutin, analisis penjualan mingguan, data-data mentah yang membosankan. Tak ada jejak dari proposal brilian yang tadi siang ia saksikan sekilas. Kekecewaan mulai menjalari hatinya. Mungkinkah para direktur itu benar? Mungkinkah Juna hanya seorang pembual yang pandai merangkai kata? Namun, Anya menolak untuk menyerah. Ia melakukan pencarian mendalam, menggunakan kata kunci dari presentasi Juna, kustomisasi, platform digital, pasar niche. Selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya, layar hanya menunjukkan hasil nihil. Hingga akhirnya, di sebuah folder pribadi yang tersembunyi, sebuah file tunggal muncul. Namanya sederhana, Proyeksi WS, Draft 07. Inisial, WS, yang berarti warisan Sentosa, nama yang sering digunakan karyawan internal. Dengan jantung berdebar, Anya membukanya. Dan saat itu juga, dunianya seakan berhenti berputar. Itu bukanlah sebuah presentasi ringkas. Di layar komputernya terbuka sebuah dokumen setebal 80 halaman.
Sebuah mahakarya strategi bisnis yang tersembunyi dari dunia. Halaman demi halaman, Anya membacanya dengan napas tertahan. Ada riset pasar global yang begitu mendalam, memetakan calon pelanggan di negara orang yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh tim marketingnya. Ada proyeksi keuangan yang sangat detail, lengkap dengan skenario terbaik dan terburuk, serta strategi mitigasi risiko untuk setiap langkahnya. Bahkan, ada market dan desain antarmuka untuk platform digital yang diusulkan, menunjukkan pemahaman yang luar biasa tentang pengalaman pengguna. Ini bukan ide. Ini adalah sebuah cetak biru. Sebuah peta jalan yang sangat rinci untuk membawa PT Sentosa Kria keluar dari zaman kegelapan menuju era baru yang gemilang. Setiap argumennya didukung oleh data yang tak terbantahkan, setiap langkahnya diperhitungkan dengan cermat. Anya sampai pada halaman terakhir dengan perasaan takjub yang meluap-luap. Pemuda yang tadi siang ia bungkam, yang ia biarkan dihina di depan semua orang, ternyata bukanlah seorang pemimpi naif. Dia adalah seorang arsitek. Dan di tangannya, tergenggam sebuah rancangan untuk membangun kembali kerajaan mereka yang hampir runtuh. Malam itu, Anya sadar, ia telah melakukan kesalahan besar. Fajar keesokan harinya tidak membawa kelegaan bagi Anya, melainkan sebuah kepastian. Ia datang ke kantor lebih pagi dari biasanya, dengan lingkaran hitam tipis di bawah matanya yang justru semakin menonjolkan api tekad yang baru menyala di dalamnya. Para karyawan yang berpapasan dengannya merasakan ada sesuatu yang berbeda. CEO muda itu tidak lagi terlihat ragu, ia berjalan dengan langkah yang mantap dan tujuan yang jelas. Ia tidak akan membiarkan mahakarya strategis itu mati terkubur di dalam server. Namun, ia tahu ia tidak bisa mendeklarasikan perang terbuka. Melawan dewan direksi secara langsung hanya akan membuat proposal Juna dihancurkan bahkan sebelum sempat dicoba. Ia harus bergerak dalam senyap, membangun sebuah pemberontakan dari bawah tanah. Siang harinya, sebuah pesan singkat dan misterius masuk ke komputer Juna. Pesan itu dari Anya. Isinya hanya satu baris, gudang produksi nomor 7. Pukul 7 malam. Datang sendiri. Gudang produksi nomor 7 adalah bagian perusahaan yang telah lama mati, sebuah bangunan raksasa di sudut terjauh kompleks pabrik yang sudah tidak terpakai selama hampir 1 dekade. Tempat itu adalah kuburan bagi mesin-mesin tua dan saksi bisu kejayaan masa lalu. Tepat pukul 7, Juna tiba dengan perasaan cemas, mengira ia dipanggil untuk menerima surat pemecatannya secara tidak resmi. Ia membuka pintu besi yang berderit dan melangkah masuk ke dalam ruangan yang temaram dan berdebu. Di tengah-tengah bayangan mesin-mesin usang yang menjulang seperti monster tidur, Anya telah menunggunya. "Saya salah kemarin," adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Anya, suaranya menggema di ruangan yang kosong. "Saya membiarkan ketakutan mereka membungkam suara yang paling penting di perusahaan ini." Juna menatapnya, terkejut. "Saya sudah membaca semuanya, Juna. 80 halaman itu. Semalam suntuk." Anya melangkah mendekat, tatapannya serius. "Aku tidak bisa menyetujui proposalmu secara resmi. Dewan akan membunuhnya dalam hitungan detik. Jadi, kita akan melakukannya dengan cara lain." Ia menunjuk sekeliling mereka. "Ini markas kita sekarang. Jauh dari mata-mata mereka, di jantung industri yang telah lama berhenti berdetak ini, kita akan melahirkan masa depan perusahaan." Ia kemudian menjelaskan rencananya. Sebuah proyek siluman. Ia akan memberikan Juna dana dari kantong pribadinya, jumlahnya tidak besar, tetapi cukup untuk memulai. Ia juga telah memilih 3 orang lain. Seorang programmer muda brilian yang idenya selalu dianggap terlalu aneh, seorang desainer produk berbakat yang frustrasi karena hanya mengerjakan model lama, dan seorang ahli marketing digital yang baru lulus dan belum diberi kesempatan. Mereka adalah pasukan hantu, orang-orang yang tak terlihat, yang akan membangun prototipe platform itu dalam kerahasiaan mutlak. Juna menatap Anya dengan pandangan tak percaya. Kekecewaan yang ia rasakan kemarin luntur, digantikan oleh gelombang adrenalin dan harapan. Di tengah reruntuhan masa lalu perusahaan, di bawah sumpah kerahasiaan, sang CEO muda baru saja menyerahkan kepadanya sebuah obor untuk menyalakan kembali api revolusi. Minggu-minggu berikutnya berjalan dalam 2 dunia yang kontras. Di siang hari, Anya adalah CEO yang patuh, menjalankan rapat-rapat membosankan dan menyetujui rencana-rencana konservatif dari dewan direksi, memainkan perannya dengan sempurna.
Namun ketika malam tiba dan gedung perkantoran menjadi sunyi, ia menyelinap ke gudang nomor 7. Di sana, dunia berubah total. Gudang yang tadinya berdebu dan mati, kini hidup dengan energi yang meluap-luap. Cahaya dari layar laptop menerangi wajah-wajah penuh semangat. Suara ketikan keyboard berpadu dengan diskusi-diskusi sengit namun leis di depan papan tulis yang penuh dengan diagram alur dan sketsa. Di tengah semua itu, ada Juna. Dan semakin Anya mengamatinya, semakin dalam rasa penasarannya. Juna bukanlah sekadar seorang analis. Di dalam gudang itu, ia adalah seorang jenderal di medan perang. Ia memimpin tim kecilnya dengan visi yang jernih dan semangat yang menular. Ia bisa menjelaskan konsep pemrograman yang rumit kepada desainer, dan di saat yang sama bisa membahas strategi pemasaran global dengan sangat mendalam. Ia seolah memahami setiap denyut nadi perusahaan, dari cara kerja mesin paling tua hingga tren pasar terbaru. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme dalam diri Juna. Ada api pribadi yang menyala begitu terang. Ia adalah orang pertama yang datang dan terakhir yang pulang. Terkadang Anya melihatnya hanya berdiri menatap salah satu mesin produksi tua yang terbengkalai dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia berbicara tentang sejarah perusahaan seolah ia mengalaminya sendiri. Dedikasinya terasa terlalu dalam untuk seorang karyawan baru. Pertanyaan itu terus berputar di benak Anya setiap malam. Siapa kau sebenarnya, Juna? Mengapa kau begitu peduli pada perusahaan ini? Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Anya memulai penyelidikan rahasianya sendiri. Ia tahu, jawaban itu tidak ada di dalam data personalia Juna yang standar. Ia harus menggali lebih dalam, ke tempat di mana sejarah perusahaan yang terlupakan disimpan. Suatu akhir pekan, ia turun ke ruang arsip di basement gedung, sebuah tempat yang pengap dan berbau kertas tua. Di antara rak-rak baja yang berderit, tersimpan ribuan dokumen dari puluhan tahun perjalanan perusahaan. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Mungkin nama kerabat, atau catatan kerja dari perusahaan sebelumnya. Namun, intuisinya menuntunnya ke arah lain. Ia tidak mencari data tentang Juna, melainkan tentang idenya. Ia mulai menarik keluar box-box berisi proposal strategis lama yang pernah ditolak. Ia membaca puluhan proposal usang dari masa lalu, mencari jejak pemikiran yang serupa. Hingga akhirnya, di dalam sebuah box berdebu dari 15 tahun yang lalu, jarinya berhenti pada sebuah proposal yang dijilid tebal. Judulnya, Transformasi Digital Sentosa Kria, Menuju Pasar Global. Jantungnya berdebar kencang. Dan saat ia membaca nama ketua tim yang mengajukan proposal itu, napasnya tercekat. Nama keluarga itu adalah nama yang sama dengan milik Juna. Di dalam keheningan ruang arsip yang pengap, hanya suara napas Anya yang terdengar berat. Jari-jarinya menelusuri nama yang tertera di sampul proposal tua itu, Baskoro Prawirodirjo. Dan di bawahnya, jabatannya, Kepala Departemen Strategi dan Inovasi. Sebuah nama keluarga yang sama persis dengan nama lengkap Juna di data personalia, Juna Prawirodirjo. Jantung Anya seakan berhenti berdetak. Ini bukan kebetulan. Dengan tangan yang kini sedikit gemetar, ia membuka lembar demi lembar proposal dari 15 tahun silam itu. Matanya bergerak cepat, melahap setiap kalimat, setiap data, setiap diagram. Apa yang ia baca membuatnya merinding. Konsepnya, visinya, bahkan beberapa frasa kunci, hampir identik dengan mahakarya 80 halaman milik Juna. Platform digital kustomisasi, target pasar niche global, pergeseran dari volume ke nilai. Semuanya sudah ada di sana, tertulis 15 tahun yang lalu. Seolah ia sedang membaca gema dari masa depan, atau lebih tepatnya, masa depan yang telah dicuri. Sebuah pertanyaan besar kini membakar benaknya. Jika ide secemerlang ini sudah ada begitu lama, mengapa perusahaan justru berjalan ke arah yang berlawanan? Mengapa nama Baskoro Prawirodirjo terasa begitu asing, seolah tak pernah ada dalam sejarah perusahaan? Didorong oleh firasat buruk, Anya terus menggali isi box arsip itu. Di bagian paling bawah, terselip sebuah map tipis berwarna merah. Isinya adalah risalah rapat Dewan Direksi yang membahas proposal tersebut. Saat membaca transkrip rapat itu, darahnya seakan membeku. Nama yang paling sering muncul menentang proposal itu dengan argumen yang paling pedas dan merendahkan adalah Tirta Yasa. Argumennya sama persis seperti yang ia gunakan untuk menyerang Juna.
terlalu berisiko, mengkhianati nilai-nilai perusahaan, fantasi anak kemarin sore. Pak Tirtayasa di masa lalu telah melukiskan visi Baskoro sebagai sebuah ancaman, sebuah kegilaan yang akan menghancurkan fondasi perusahaan. Dan bagian yang paling menyakitkan ada di lembar terakhir. Surat keputusan final. Proposal itu secara resmi ditolak. Dan di bawah penolakan itu, tertera sebuah tanda tangan yang begitu ia kenali, tanda tangan yang dulu sering ia tiru saat masih kecil. Tanda tangan ayahnya. Tak berhenti di situ, sebuah dokumen lain terselip di baliknya. Surat pemutusan hubungan kerja atas nama Baskoro Prawirodirjo, yang ditandatangani 1 minggu setelah rapat itu, dengan alasan restrukturisasi departemen. Saat itulah Anya mengerti segalanya. Juna bukan hanya seorang analis jenius. Dia adalah seorang putra yang sedang melanjutkan perjuangan ayahnya. Ayahnya, seorang visioner, telah dihancurkan karirnya oleh orang-orang yang sama yang kini sedang berusaha menghancurkan perusahaan. Dan yang lebih menyakitkan, ayahnya sendiri, pria yang paling ia kagumi, telah membiarkan hal itu terjadi. Ia memilih jalan aman yang dibisikkan oleh Tirtayasa, dan membuang satu-satunya kesempatan emas perusahaan. Krisis yang ia hadapi saat ini bukanlah nasib buruk. Itu adalah dosa warisan. Sebuah harga yang harus dibayar mahal untuk sebuah kesalahan fatal di masa lalu. Malam itu, Anya kembali ke gudang nomor 7. Namun, ia tidak datang dengan rasa penasaran seperti biasanya. Ia datang membawa beban sejarah, langkahnya terasa lebih berat. Di dalam, tim kecil itu masih bekerja dengan semangat yang sama, tidak menyadari gempa emosional yang baru saja dialami oleh CEO mereka. Anya berjalan melewati mereka, matanya hanya tertuju pada satu orang. Juna, panggilnya pelan. Bisa kita bicara sebentar? Ia membawa Juna ke sudut gudang yang lebih sepi, tempat tumpukan palet kayu tua menjadi saksi bisu. Tanpa banyak bicara, Anya meletakkan map merah yang ia temukan di ruang arsip di atas salah satu palet. Di atasnya, ia menaruh proposal tebal milik Baskoro Prawirodirjo. Juna melihat sampul yang sudah usang itu, dan seketika, seluruh energi dan semangat di wajahnya seolah membeku. Ia mengenali dokumen itu. Dokumen yang menjadi mahakarya sekaligus batu nisan bagi karir ayahnya. Baskoro Prawirodirjo, ucap Anya pelan, suaranya nyaris bergetar. Dia ayahmu, kan? Juna tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap Anya, dan di dalam matanya yang biasanya tajam dan penuh perhitungan itu, Anya melihat luka yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Sebuah campuran antara kesedihan, kemarahan, dan kebanggaan yang pedih. Keheningan itu sudah menjadi jawaban yang lebih dari cukup. Aku membacanya. Lanjut Anya, risalah rapatnya. Surat pemberhentiannya. Aku minta maaf. Maafkan ayah saya. Akhirnya, topeng profesional Juna runtuh. Ia menarik napas panjang, tatapannya menerawang ke mesin-mesin tua di sekeliling mereka. Ayah saya tidak pernah berhenti percaya pada visinya, katanya dengan suara serak. Bahkan setelah hari itu. Tapi perusahaan ini telah mematahkan semangatnya. Mereka melabelinya sebagai pemberontak, seorang pemimpi yang berbahaya. Ia meninggal beberapa tahun lalu dengan membawa penyesalan, bukan karena idenya salah, tapi karena ia gagal meyakinkan orang yang paling ia hormati, yaitu ayahmu. Ia lalu balas menatap Anya, api yang selama ini terpendam kini menyala terang. Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam, tegasnya. Saya datang untuk sebuah keadilan. Untuk membuktikan pada dunia, dan pada arwah ayah saya, bahwa dia bukanlah seorang pemimpi gila. Dia adalah seorang visioner. Saya datang untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Untuk merebut kembali masa depan yang seharusnya menjadi milik perusahaan ini 15 tahun yang lalu. Di tengah gudang tua itu, Anya tidak lagi melihat Juna sebagai seorang karyawan. Ia melihat seorang putra yang memikul warisan perjuangan ayahnya. Dan ia pun sadar akan posisinya. Ia adalah putri dari pria yang telah membuat kesalahan fatal itu. Hutang sejarah kini berada di pundak mereka berdua. Proyek rahasia ini bukan lagi sekadar tentang menyelamatkan bisnis. Ini adalah tentang penebusan. Tentang meluruskan sejarah. Kalau begitu, ucap Anya, suaranya kini mantap dan penuh keyakinan. Kita tidak akan gagal. Tidak kali ini.
Pengakuan di malam itu mengubah segalanya. Proyek rahasia di gudang nomor 7 bukan lagi sekadar pekerjaan, ia telah menjadi sebuah misi suci. Energi di dalam tim kecil itu berlipat ganda, didorong oleh sebuah tujuan yang kini jauh lebih besar dari sekadar menyelamatkan perusahaan. Mereka berjuang untuk menebus sejarah. Anya kini bukan lagi sekadar pengunjung rahasia. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari tim, menghabiskan setiap malamnya di gudang itu, memberikan masukan, dan belajar lebih banyak tentang bisnisnya dari para pasukan hantu-nya daripada yang ia pelajari selama bertahun-tahun di sekolah bisnis. Setelah 2 bulan bekerja tanpa henti, melewati malam-malam panjang yang hanya ditemani kopi dan sisa-sisa pizza, prototipe itu akhirnya siap. Sebuah platform digital yang ramping, elegan, dan berfungsi tanpa celah. Mereka tidak bisa meluncurkannya secara besar-besaran. Sebagai gantinya, mereka melakukan peluncuran sunyi. Dengan strategi pemasaran gerilya yang dirancang oleh Juna, mereka menyasarkan platform itu hanya ke beberapa komunitas online yang sangat spesifik di luar negeri, para penggemar berat produk-produk kria yang selama ini diabaikan oleh pasar massal. Malam peluncuran, suasana di dalam gudang terasa sakral. Kelima anggota tim, termasuk Anya, berkumpul mengelilingi satu laptop. Dengan tangan yang mantap, Juna menekan tombol Enter untuk mengaktifkan server. Dan kemudian hening. Mereka menatap layar analitik yang kosong, menunggu dengan napas tertahan. 1 jam berlalu. Tidak ada apa-apa. Keraguan mulai merayap masuk. Apakah mereka salah perhitungan? Lalu, tiba-tiba, sebuah titik muncul di peta dunia pada layar. Sebuah notifikasi pesanan masuk. Bukan dari pasar yang mereka duga seperti Amerika atau Eropa, melainkan dari seorang pelanggan di kota kecil di Islandia. Sebuah pesanan custom senilai 3 kali lipat harga produk standar mereka. Keheningan pecah oleh pekikan kecil penuh kegembiraan. Itu nyata. Seseorang di belahan bumi lain telah menemukan mereka, menyukai konsepnya, dan rela membayar mahal untuk itu. Dan setelah tetesan pertama itu, keran seolah terbuka. Pesanan kedua datang dari Jepang. Lalu dari Brasil. Lalu dari Afrika Selatan. Dalam waktu 24 jam, mereka kewalahan. Komunitas-komunitas niche yang mereka sasar mulai membicarakan platform baru yang revolusioner ini. Blog-blog desain independen mulai menulis ulasan positif. Data yang masuk ke layar analitik mereka sungguh di luar nalar. Dalam 1 minggu, proyek pilot dengan anggaran minimal ini menghasilkan pendapatan yang melampaui proyeksi paling optimis mereka untuk 3 bulan. Angka keterlibatan pelanggan, waktu yang dihabiskan di situs, dan tingkat konversi penjualan, semuanya menunjukkan hasil yang spektakuler. Di akhir minggu pertama, tim itu berdiri kelelahan di depan layar yang kini bersinar terang dengan grafik-grafik yang menanjak tajam. Mereka tidak hanya membuktikan sebuah konsep. Mereka telah menemukan sebuah tambang emas yang selama ini tersembunyi di bawah kaki mereka. Anya dan Juna saling berpandangan di tengah riuh rendah perayaan kecil tim mereka. Tak perlu ada kata-kata. Mereka berdua tahu. Masa untuk bersembunyi telah usai. Kini saatnya untuk berperang, dan mereka baru saja selesai menempa senjata paling mematikan. Keesokan paginya, sebuah email singkat dari kantor CEO mendarat di kotak masuk seluruh dewan direksi. Isinya hanya 2 kalimat, rapat darurat dewan direksi. Pukul 10 pagi ini. Kehadiran wajib. Tidak ada agenda. Tidak ada penjelasan. Panggilan mendadak yang tegas itu menimbulkan kebingungan dan sedikit kejengkelan. Mereka datang ke ruang rapat dengan perasaan bertanya-tanya, mengira Anya akan kembali menyajikan masalah atau keluhan lain. Pak Tirtayasa duduk dengan angku di kursinya, siap untuk sekali lagi menunjukkan siapa pemimpin sesungguhnya di ruangan itu. Tepat pukul 10, pintu ruang rapat terbuka. Namun, yang masuk bukan hanya Anya. Di sisinya, berjalan dengan langkah yang sama mantapnya, adalah Juna. Bukan lagi sebagai analis junior yang berdiri di sudut, melainkan sebagai seorang penasihat utama yang berdiri setara dengan sang CEO. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat para direktur terdiam dan saling berpandangan. Anya tidak membuang waktu untuk berbasa-basi. Ia langsung menyambungkan laptopnya ke proyektor, namun kali ini, tidak ada grafik merah darah yang menyedihkan. Layar itu justru menyala dengan warna-warni cerah dari diagram analitik yang tampak asing. Selamat pagi,
Sapaannya, suaranya dingin, tenang, dan penuh otoritas. 2 bulan yang lalu, di ruangan ini, kita menyetujui sebuah rencana untuk memangkas biaya operasional. Hari ini, saya di sini untuk membatalkan rencana itu. Sebuah gumaman protes mulai terdengar, namun langsung terhenti ketika Anya menampilkan data pertama. Ini, katanya sambil menunjuk grafik pendapatan yang meroket, adalah hasil dari sebuah proyek pilot yang kami jalankan secara rahasia selama seminggu terakhir. Hening. Anya terus menggulirkan slide demi slide. Data penjualan dari 40 negara berbeda. Margin keuntungan sebesar 300% di atas produk massal. Ratusan testimoni positif dari pelanggan. Biaya akuisisi pelanggan yang hampir nol karena promosi dari mulut ke mulut. Wajah para direktur berubah dari bingung menjadi tidak percaya, lalu menjadi pucat pasi. Angka-angka di layar itu begitu fantastis, begitu mustahil, namun nyata. Mereka seolah sedang menyaksikan sebuah keajaiban. Setelah menampilkan slide terakhir yang berisi total pendapatan yang melampaui gaji mereka semua, Anya mematikan proyektor dan menatap lurus ke arah dewan. Rencana pemangkasan itu bukanlah sebuah solusi. Lanjut Anya, suaranya kini menusuk tajam. Itu adalah surat perintah eksekusi mati bagi perusahaan ini yang kita tanda tangani bersama. Ia lalu mengalihkan tatapannya, menatap langsung ke mata Pak Tirtayasa yang kini menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Inilah masa depan yang Bapak sebut sebagai fantasi seorang anak muda, kata Anya, suaranya bergema di ruangan yang senyap. Dan data ini adalah bukti nyata dari visi yang Bapak sebut sebagai kegilaan. Visi yang sama yang dulu pernah Bapak kubur dalam-dalam 15 tahun yang lalu. Pernyataan terakhir itu menghantam Pak Tirtayasa seperti sebuah tamparan. Wajahnya memerah padam, antara marah dan terkejut karena rahasia masa lalunya dibongkar. Anya berdiri tegak di puncak kekuasaannya. Mulai hari ini, ia mengumumkan dengan suara yang tak terbantahkan, seluruh rencana pemangkasan dibatalkan. Semua sumber daya yang relevan akan dialihkan untuk mengembangkan proyek ini secara penuh. Ini bukan lagi sebuah proposal. Ini adalah arah baru PT Sentosa Kriya. Ruang rapat itu sunyi senyap, udara terasa berat oleh kebenaran yang baru saja dibongkar. Wajah Pak Tirtayasa yang tadinya merah padam karena marah, kini berubah pucat. Ia mencoba membuka mulut untuk membantah, mungkin untuk menuduh Anya mengarang cerita, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia tahu, sang CEO muda itu tidak sedang menggertak. Anya tidak memberinya kesempatan. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan, memastikan setiap pasang mata tertuju padanya. Ini bukan lagi tentang angka dan grafik. Ini tentang jiwa perusahaan mereka. Nama itu mungkin terdengar asing bagi sebagian dari Anda. Lanjut Anya, suaranya kini lebih lembut namun menusuk lebih dalam. Karena memang sengaja dibuat asing. Nama itu adalah Baskoro Prawirodirjo, ayah dari Juna. Dan 15 tahun yang lalu, beliau adalah kepala strategi paling brilian yang pernah dimiliki perusahaan ini. Ia menceritakan semuanya. Tentang proposal visioner yang ia temukan di ruang arsip. Tentang bagaimana Baskoro telah memetakan jalan menuju keselamatan dan kejayaan perusahaan, sebuah peta yang sama persis dengan yang baru saja mereka buktikan keberhasilannya. Ia menceritakan bagaimana ide itu ditertawakan, dianggap sebagai fantasi, dan bagaimana seorang visioner dilukis sebagai seorang penghayal yang berbahaya. Saat bercerita, matanya tidak pernah lepas dari Pak Tirtayasa, membiarkan setiap kalimatnya menjadi cermin dari dosa masa lalu sang direktur senior. Kemudian, Anya melakukan hal yang paling sulit. Ia mengalihkan pandangannya ke potret besar ayahnya yang tergantung di dinding ruang rapat. Dan ayah saya, katanya dengan suara yang sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Pria yang saya hormati lebih dari siapapun. Pria yang membangun perusahaan ini dengan integritas, telah membuat kesalahan fatal. Di persimpangan jalan yang paling krusial, ia memilih untuk mendengarkan bisikan ketakutan daripada dentuman genderang inovasi. Ia memilih jalan yang aman, dan dengan melakukan itu, ia membukakan pintu bagi krisis yang kita hadapi hari ini. Pengakuan itu menghantam ruangan dengan kekuatan yang luar biasa. Seorang anak mengakui kesalahan ayahnya di depan para dewan. Itu adalah sebuah tindakan kerendahan hati sekaligus kekuatan yang belum pernah mereka saksikan. Kita tidak sedang membayar harga dari kondisi pasar yang sulit, tegas Anya,
kembali menatap tajam ke seluruh penjuru ruangan. Kita sedang membayar hutang dari sebuah keputusan yang didasari oleh rasa takut. Kita hampir saja menghukum ratusan karyawan atas dosa yang bukan milik mereka. Ini adalah momen kepemimpinan Anya yang sesungguhnya. Ia tidak hanya menyajikan data. Ia menyajikan kebenaran. Ia membersihkan nama seorang pria yang telah dizalimi dan, pada saat yang sama, membebaskan dirinya dari bayang-bayang ayahnya. Ia menunjukkan bahwa untuk melangkah maju, terkadang kita harus berani melihat ke belakang dan mengakui di mana kita telah salah. Ruangan itu kini dipenuhi oleh keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan karena syok, melainkan karena perenungan. Keheningan yang dalam pasca pengakuan, Anya akhirnya dipecahkan oleh suara dehem pelan. Bukan dari Pak Tirtayasa, yang kini hanya bisa terduduk diam di kursinya, wajahnya kelabu seolah seluruh darah telah surut dari sana. Suara itu datang dari Pak Santoso, direktur termuda di antara jajaran dewan, seorang pria yang selama ini jarang berbicara namun dikenal cerdas. Ia perlahan berdiri, tatapannya tertuju pada Anya dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Ia memulai, suaranya terdengar jelas di ruangan yang senyap. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Ia menoleh ke arah rekan-rekannya. Data yang disajikan tidak terbantahkan. Dan kebenaran sejarah yang baru saja kita dengar, menjelaskan segalanya. Saya secara resmi mendukung penuh keputusan CEO untuk membatalkan rencana restrukturisasi dan mengalihkan fokus pada platform digital. Pernyataan itu seperti batu pertama yang memicu longsor. Satu persatu, direktur lainnya mulai mengangguk. Dinding pertahanan kolektif yang selama ini mereka bangun di sekitar Pak Tirtayasa kini telah runtuh. Mereka adalah pebisnis. Hati mereka mungkin beku, tetapi otak mereka bisa membaca angka. Dan angka-angka yang disajikan Anya dan Juna bukanlah angka harapan, melainkan angka keuntungan nyata. Terus mengikuti jalan Pak Tirtayasa kini bukan lagi pilihan yang aman, melainkan kebodohan finansial. Melihat aliansi barunya yang mulai terbentuk, Anya mengambil alih kendali sepenuhnya. Baiklah, katanya dengan nada tegas. Kalau begitu kita akan meresmikannya. Saya meminta pemungutan suara untuk dua hal. Pertama, pembatalan total rencana pemangkasan karyawan. Kedua, realokasi anggaran untuk pengembangan penuh proyek digital Sentosa. Hasilnya sudah bisa ditebak. Suara, setuju, bergema di ruangan, nyaris bulat. Pak Tirtayasa bahkan tidak lagi mengangkat tangannya untuk menolak. Ia hanya duduk membisu, terisolasi dalam kekalahannya. Ia bukan lagi seekor serigala tua yang ditakuti, melainkan sebuah fosil dari masa lalu. Setelah suara palu tak terlihat itu diketuk, Anya menatap Juna yang sejak tadi berdiri tenang di sisinya. Ini adalah momen terakhir yang ia butuhkan untuk mengukuhkan revolusinya. Dan untuk memimpin transformasi besar ini, umum Anya dengan suara lantang, untuk memastikan visi ini dieksekusi dengan cemerlang, saya secara resmi menunjuk Saudara Juna Prawirodirjo sebagai Kepala Divisi Strategi dan Transformasi Digital PT Sentosa Kriya, yang bertanggung jawab langsung kepada saya. Promosi itu adalah sebuah pernyataan final. Seorang analis junior yang beberapa bulan lalu dihina di ruangan yang sama, kini telah naik menjadi salah satu eksekutif paling penting di perusahaan. Para direktur menatap Juna dengan pandangan yang sama sekali berbeda, penuh dengan rasa hormat. Di hadapan mereka semua, sebuah aliansi baru yang kuat telah lahir. Aliansi antara seorang CEO visioner yang berani menghadapi masa lalu, dan seorang ahli strategi jenius yang datang untuk merebut kembali masa depan. Rezim lama telah tumbang. 6 bulan berlalu. Waktu yang singkat, namun cukup untuk melahirkan sebuah keajaiban. PT Sentosa Kriya tidak lagi berjalan sempoyongan di tepi jurang. Perusahaan itu kini berlari kencang di jalur yang baru. Gudang nomor 7 yang dulu angker dan berdebu, telah dirombak total menjadi sebuah pusat inovasi yang modern dan penuh energi, menjadi jantung baru perusahaan. Deru mesin produksi massal yang dulu memekakan telinga, kini digantikan oleh diskusi-diskusi kreatif dan suara keyboard yang merancang masa depan. Perusahaan yang tadinya berencana memecat ratusan karyawan, kini justru membuka puluhan lowongan baru untuk talenta-talenta digital terbaik. Puncak dari transformasi itu dirayakan dalam sebuah acara peluncuran resmi platform digital global mereka. Acara itu tidak diadakan di hotel mewah,
melainkan di pusat inovasi itu sendiri, di tempat di mana revolusi itu dimulai. Di hadapan ratusan karyawan, media, dan mitra bisnis, Anya naik ke atas panggung. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang putri mahkota yang terbebani, melainkan seorang ratu yang telah memenangkan perangnya. Ia berbicara tentang perjalanan mereka, tentang keberanian untuk berubah, dan tentang kekuatan untuk mendengarkan. Lalu, ia sampai pada bagian terpenting dari pidatonya. Kesuksesan ini bukanlah milik saya seorang, katanya dengan tulus. Ini adalah milik tim yang luar biasa, yang bekerja dalam sunyi untuk melahirkan cahaya. Dan pemimpin dari tim itu ada di sini bersama kita. Ia mengundang Juna untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan riuh membahana saat Juna, dengan setelan jasnya yang rapi namun tetap dengan kerendahan hati yang sama, berdiri di samping Anya. Setelah tepuk tangan mereda, Anya melanjutkan. Namun, ada satu nama lagi yang harus kita sebut malam ini. Karena fondasi dari semua yang kita rayakan hari ini, dibangun di atas sebuah visi yang lahir 15 tahun yang lalu. Suasana menjadi hening. Visi dari seorang jenius bernama Baskoro Prawirodirjo. Anya menatap Juna dengan hangat. Untuk menghormati warisannya, dan sebagai pengingat abadi bagi perusahaan ini agar tidak pernah lagi membungkam inovasi, dengan bangga saya meresmikan The Baskoro Grant. Sebuah dana abadi yang akan diberikan setiap tahun kepada karyawan manapun yang memiliki ide paling berani dan revolusioner. Mata Juna berkaca-kaca. Di hadapan semua orang, nama ayahnya akhirnya dibersihkan dan diabadikan, bukan sebagai seorang pemberontak, tetapi sebagai seorang nabi. Anya kemudian menggenggam tangan Juna dan mengangkatnya. Di layar besar di belakang mereka, logo baru PT Sentosa Kriya bersinar terang. Bukan lagi sebuah gambar pabrik yang kaku, melainkan sebuah desain modern yang dinamis. Di sana, di atas panggung yang dibangun dari sisa-sisa masa lalu, berdiri dua generasi, dua anak yang memikul dan akhirnya menebus warisan ayah mereka. Mereka tidak hanya menyelamatkan sebuah perusahaan. Mereka telah membangun sebuah warisan yang baru, yang didirikan di atas pilar kebenaran, keberanian, dan penebusan. Tahun-tahun berikutnya, nama PT Sentosa Kriya tidak lagi identik dengan sebuah raksasa tua yang sekarat. Perusahaan itu menjelma menjadi studi kasus legendaris di sekolah-sekolah bisnis, sebuah simbol kebangkitan dan inovasi. Di bawah kepemimpinan duet maut Anya dan Juna, perusahaan tidak hanya menguasai pasar global, tetapi juga membangun sebuah budaya kerja yang didambakan banyak orang. The Baskoro Grant, yang mereka dirikan, setiap tahunnya berhasil melahirkan ide-ide baru yang brilian, memastikan perusahaan tidak akan pernah lagi tuli terhadap suara-suara tersembunyi di dalam organisasinya sendiri. Pak Tirtayasa, tak lama setelah rapat dewan yang bersejarah itu, ia mengajukan pensiun dini dalam diam. Namanya perlahan memudar, menjadi tidak lebih dari sebuah catatan kaki dalam sejarah perusahaan. Sebuah pengingat abadi bahwa mereka yang menolak perubahan pada akhirnya akan dilindas oleh roda zaman. Anya dan Juna tidak pernah melupakan dari mana mereka berasal. Kemitraan mereka menjadi legenda, sebuah perpaduan sempurna antara visi yang berani dan eksekusi yang jenius. Mereka sering terlihat berjalan bersama di lantai pusat inovasi, bukan lagi di gudang yang gelap, menyapa setiap karyawan dan mendengarkan setiap ide. Mereka telah membuktikan bahwa memimpin bukanlah tentang tidak pernah membuat kesalahan, melainkan tentang memiliki keberanian untuk memperbaikinya. Mereka tidak hanya membangun kembali sebuah perusahaan, mereka telah menebus warisan keluarga mereka, dan di atas puing-puing masa lalu, mereka membangun sebuah warisan baru yang akan dikenang selamanya. Demikianlah kisah tentang suara yang terlupakan, tentang bagaimana keberanian seorang CEO muda dan tekad seorang putra untuk menegakkan keadilan, mampu mengubah takdir sebuah perusahaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, peluang terbesar justru terkubur di dalam kesalahan terbesar masa lalu kita. Dan bahwa inovasi sejati seringkali datang dari suara-suara yang paling sering kita abaikan. Terima kasih telah setia menyimak cerita ini dari awal hingga akhir bersama kami di Ken Arok Productions. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang inspiratif dan penuh makna. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Tuliskan juga di kolom komentar, pelajaran apa yang paling berharga yang bisa Anda petik dari perjuangan Anya dan Juna? Saya,
Mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang berani dan bijaksana.